Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Novianti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik Universitas Siliwangi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Yang lebih spesifiknya yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Sebelum saya menjelaskan kedua sistem tersebut, saya akan menjelaskan sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan di Indonesia, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia mengalami beberapa era demokrasi. Yang pertama yaitu era transisi di awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949. Yang kedua yaitu demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959. Yang ketiga yaitu demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Yang keempat, demokrasi Pancasila di era Presiden Soeharto pada tahun 1966 sampai 1998. Dan yang terakhir yaitu demokrasi era reformasi sejak jatuhnya Presiden Soeharto sampai di era Presiden Jokowi saat ini, yaitu pada tahun 1998 sampai sekarang. Di awal kemerdekaan atau pada masa transisi yaitu pada tahun 1945 sampai 1949, bahwa kita ketahui negara kita menerapkan dua sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Selanjutnya itu apa itu sistem pemerintahan presidensial? Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem suatu pemerintahan di mana kedudukan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada pemerintahan rakyat. Dengan kata lain, kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan langsung parlemen. Sistem presidensial diterapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, yang dimana kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah orang yang sama, yaitu Presiden Soekarno. Sistem presidensial ini berakhir pada tanggal 14 November, yaitu pada tahun 1945, ketika pemerintah menerapkan sistem parlementer. Yang kedua yaitu sistem pemerintahan parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peran penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat atau menjatuhkan Perdana Menteri, yaitu dengan agenda mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Pada sistem parlementer, kita pada tahun 1945 sampai 1949, kita mengalami beberapa kali pergantian Perdana Menteri. Sementara kepala negaranya tetap Insinyur Soekarno. Dimulai dari Perdana Menteri Sultan Syahrir, kemudian ke Amir Syarifuddin, kemudian ke Muhammad Hatta, dan sempat ada pemerintahan darurat PDRI yang diketuai oleh Syafruddin Prawinegara di Bukit Tinggi. Adapun ciri-ciri kedua sistem pemerintahan ini, ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial yaitu yang pertama, kepala pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat atau oleh lembaga yang dibentuk khusus untuk memilih kepala pemerintahan. Contohnya, pemilihan presiden sebagai kepala pemerintahan dipilih secara langsung oleh rakyat. Yang kedua, eksekutif berada terpisah dari legislatif. Jadi orang-orang yang berada di kedua ranah itu berbeda. Yang ketiga, kepala pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada legislatif. Mengapa? Karena kepala pemerintahan dipilih secara langsung atau tidak langsung oleh rakyat, bukan oleh legislatif. Yang terakhir yaitu eksekutif tidak bisa membubarkan legislatif dan legislatif tidak bisa memecat eksekutif. Karena kedua ranah ini sama-sama memiliki kekuatan tinggi dan juga dipilih oleh rakyat. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pemerintahan parlementer. Yang pertama, pemerintahan berada di tangan partai yang menguasai legislatif. Yang kedua, kepala pemerintahan adalah pemimpin legislatif yang partainya menguasai mayoritas kursi di parlemen, yang partainya mampu membentuk koalisasi mayoritas di parlemen. Yang ketiga, kepala pemerintahan dapat diturunkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya. Dan yang terakhir, biasanya tidak memiliki badan peradilan yang dapat menggagalkan keputusan atau tindakan legislatif.
Setelah mengetahui ciri-ciri kedua sistem tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihan sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, eksekutif dan legislatif memiliki posisi yang setara karena sama-sama dipilih oleh rakyat sehingga sama-sama kuat. Yang kedua, karena sama-sama kuat sehingga proses check and balance lebih mungkin tercipta. Yang ketiga, pemerintahan relatif lebih stabil. Adapun kekurangan sistem presidensial, yang pertama, deadlock dalam roda pemerintahan sangat mungkin terjadi, terutama jika ada problem atau komunikasi yang buntu antara legislatif atau eksekutif, keduanya bisa saling menggunjing. Yang kedua, jika kinerja kepala pemerintahan buruk, rakyat bisa menunggu waktu cukup lama untuk menggantikannya. Rakyat harus menunggu pemilu berikutnya karena presiden dalam sistem pemerintahan memiliki kedudukan yang sangat kuat sehingga tidak mudah dijatuhkan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem pemerintahan parlementer. Kelebihannya yaitu yang pertama, kepala pemerintahan bisa diganti dengan mudah jika kinerjanya buruk. Yang kedua, lebih menjamin keterwakilan aspirasi dalam pemerintahan karena pemerintahan dibentuk atas dasar representasi mayoritas di parlemen. Yang ketiga, potensi deadlock kecil. Di samping memiliki kelebihan, sistem pemerintahan parlementer juga memiliki kekurangan. Yang pertama, pemerintahan terpusat di badan legislatif karena pemimpin partai mayoritas adalah juga pemimpin eksekutif. Yang kedua, karena pemerintahan berada di tangan legislatif, maka kontrol atas kinerja pemerintahan relatif kecil. Yang ketiga, potensi instabilitas dalam pemerintahan cukup tinggi karena bongkar pasang pemerintahan relatif mudah. Setelah mengetahui karakteristik dan ciri-ciri maupun kekurangan dan kelebihannya, saya juga akan menjelaskan perbedaan kedua sistem tersebut. Perbedaan yang pertama yaitu pada sistem presidensial, presiden memegang dua kekuasaan, yaitu menjadi kepala negara sekaligus menjadi kepala pemerintahan. Sedangkan pada sistem parlementer, presiden hanya memegang sebagai kekuasaan kepala negara saja, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Perbedaan yang kedua yaitu mengenai masa jabatan kepala pemerintahan. Kedua ini berbeda, yaitu pada saat sistem pemerintahan presidensial, kepala pemerintahan masa jabatannya itu terbatas, ditentukan atau diatur dalam konstitusi. Sedangkan pada sistem parlementer tidak ada batasan waktu. Perbedaan yang ketiga yaitu pada sistem presidensial, presidenlah yang memiliki hak prerogatif sehingga dapat mengangkat atau memberhentikan menteri-menteri yang hanya bertanggung jawab pada kekuasaan eksekutif. Sedangkan pada sistem parlementer, Perdana Menterilah yang memiliki hak prerogatif sehingga dapat mengangkat atau memberhentikan menteri-menteri yang hanya bertanggung jawab kepada legislatif. Perbedaan keempat yaitu pada sistem presidensial, kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab pada legislatif, sedangkan pada sistem parlementer, kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif. Mungkin sekian dari saya penjelasan tentang perbedaan kedua sistem, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.